Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mendengar suatu ceramah dari Gus Baha. Beliau mengatakan saya mempunyai suatu buku karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menulis dalam kitabnya itu, katanya begini. Beliau menulis dalam kitabnya semacam doa atau keluhan atau apalah. Beliau mengatakan kurang lebihnya kalimatnya, tidak bisa pas betul, tapi kurang lebih beginilah redaksinya. Ya Allah, saya tidak mempunyai harta yang banyak dan makanan untuk menyelamatkan, untuk memberi makan kaum muslimin yang kelaparan, fakir miskin yang kelaparan. Nah, itu kurang lebih kalimatnya begitu. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita tahu beliau adalah disebut Sultanul Aulia. Itu sultannya para wali. Jadi kalau kita mengirim tawasul, setelah tawasul kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat Rasulullah, itu kita juga mengirim tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang pertama kali. Lalu wali-wali setelah beliau, Syekh Muhammad Saman dan seterusnya ke bawah. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mempunyai karomah yang luar biasa itu. Suatu hari kisahnya datang seorang yang berkhidmat pada beliau, istrinya. Berkata, "Ya Syekh, suami saya meninggal," dia bilangnya. Istrinya sedih betul dah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kesian sama beliau. Lalu dikejarlah malaikat maut itu. Sampai sore hari dikejarnya kemana? Ke arah langit dikejar. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minta itu nyawa yang tadi, keranjang itu, keranjang tempat bawa nyawa itu, keranjang maknawi katanya, diminta untuk diserahkan sama Syekh Abdul Qadir Jailani untuk dikembalikan ruhnya. Tapi malaikat maut nggak mau. Lalu direbut sama Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga itu nyawanya berserakan dan kembali kepada badan masing-masing. Lalu malaikat maut lapor kepada Allah, "Ya Allah, seorang walimu telah merebut keranjang itu sehingga nyawa yang saya bawa pada berantakan kemana-mana, kembali ke tubuhnya masing-masing." Allah bilang, "Ya, karena engkau tidak menyerahkan kepadanya, makanya akhirnya tidak menyerahkan kepadanya, makanya direbut." Sampai segitunya karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu satu hari Syekh Abdul Qadir kedatangan seorang, "Ya Syekh," dia bilang kan, "anak saya sakit aja kan." Itu datang dia menangis, meraung, sakit, dia bilang kan. Rupanya Syekh Abdul Qadir mengatakan anaknya itu lagi kemasukan jin. Terus Syekh Abdul Qadir bilang, kalau nggak salah ya, saya dengar kalimatnya udah lama, itu dibacakan doa dari jauh oleh Syekh Abdul Qadir Jailani atau bagaimana sehingga jin itu nggak datang-datang lagi. Kalau nggak salah juga dibilang Abdul Qadir memerintahkan kau untuk keluar. Nah, begitulah kira-kira orang tuanya bilang, sehingga jin itu nggak berani lagi. Lalu di dalam suatu kesempatan ada seorang pedagang yang melapor kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Syekh, saya ini selalu lewat dagang di tempat yang bagus di negeri depan, tapi sayangnya lewat lembah, yang lembah itu mesti orang lewat situ mati karena banyak jin di situ." Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Ini bawa terompah saya, kau lewat situ tunjukin sama dia, tunjukin aja, bilang ini punya Syekh Abdul Qadir Jailani," bilang. Begitu dia lewat, lalu ditunjukin itu, jinnya tuh pada kabur. Begitu luar biasanya karomah Syekh Abdul Qadir. Ada yang lebih karomah lebih luar biasa lagi. Suatu hari Syekh Abdul Qadir di suatu negeri di Baghdad, di Irak, kan beliau tinggalnya di sana. Lalu ada suatu orang dari agama lain, pembesarnya itu dia memuliakan Rasulullah, tapi dia bukan orang Islam. Dia memuliakan Rasulullah, lalu dia mengatakan bahwa itu memang betul, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu betul. Tapi yang menjadi ganjalan dia tentang peristiwa Isra Mi'raj. Apa betul Rasulullah sampai ke langit lalu bertemu Allah, ke Arab-Profil A'la lalu bertemu Allah, lalu menerima perintah sholat. Itu kan suruh ulama diminta sama raja untuk meyakinkan dia, tapi ulama-ulama nggak mampu semuanya. Lalu raja minta tolong sama Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ketika Syekh Abdul Qadir datang ke istana raja, si pembesar agama lain ini sedang main catur dengan raja. Ketika dia angkat bidak caturnya, pas Syekh Abdul Qadir masuk ke dalam, buka pintu, berseroroh mata lah, saling memandang. Pada saat itu si pembesar agama lain itu terlempar ke sebuah sungai dengan tubuhnya yang berganti dengan perempuan. Dan
terlempar jauh sekali sehingga dia mampir tenggelam. Tubuhnya udah nggak dia lagi tapi perempuan. Nah, lalu dia ditolonglah sama anak gembala. Lalu kemudian karena perempuan itu tidak punya saudara, akhirnya menikah dengan anak gembala itu. Kira-kira sekitar 3 tahun lamanya, lalu mempunyai entah 2 orang anak atau 3 orang anak. Yang saya baca di dalam kitabnya begitu. Lalu ketika itu dia udah bertahun-tahun, udah 3 tahun berada di situ. Lalu dia teringat main-main di suatu sungai. Dia kata begini, dulu saya pernah ya terlempar ke sungai ini. Karena anak gembala itu bertanya ketika dia kecebur itu, Anda dari mana? Dia bilang, saya dari Baghdad. Dia bilang, nggak mungkin, Baghdad tuh berbulan-bulan kesini baru sampai. Waktu itu kan teknologi belum begitu canggih seperti sekarang. Nggak mungkin berbulan-bulan baru sampai. Akhirnya mereka menikah dan punya anak sampai 3 tahun lamanya. Lalu ketika dia lagi jalan-jalan ke sungai itu, dia berkata begini, saya dulu pernah terlempar ke sungai ini. Tiba-tiba dia terlempar balik lagi ke badannya yang sedang main catur. Dalam hitungan detik itu berseloroh pandangan dengan Syekh Abdul Qadir. Dan masih dalam keadaan itu. Dan Syekh Abdul Qadir masih megang bidak catur pada detik itu juga. Padahal di tempat lain dia sudah 3 tahun dan punya anak. Waktu itu Syekh Abdul Qadir berkata, apakah engkau masih tidak percaya tentang Isra Mi'raj Rasulullah? Kata pembesar agama ini, mungkin saya sedang bermimpi. Dia bilang, baik kalau gitu. Lalu Syekh Abdul Qadir membuka pintu dan kelihatanlah suaminya dan anak yang dilahirkannya waktu itu. Dan dia takjub, dia bertobat, dan dia masuk ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam. Nah, sampai begitunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu karomahnya. Sampai begitu karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, waktu itu beliau mengatakan, ya Allah, saya tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai makanan untuk saya bagi kepada kaum fakir miskin. Bayangkan, padahal mungkin kalau beliau mau meminta ini semua jadi emas, bisa aja mungkin, karena sampai tingkat segitu kesaktiannya itu, karomah walinya itu. Kalau kita percaya boleh enggak, namanya juga karomah wali kan. Sampai yang mau saya berkata bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu memikirkan kaum muslimin yang kesusahan, yang di rumah belum tentu ada makanan, apalagi zaman sulit seperti ini. Waktu itu Syekh Abdul Qadir udah memikirkan itu waktu di zaman beliau itu. Saya tidak punya makanan dan harta untuk membantu kaum muslimin. Bagaimana kita yang punya harta, yang punya uang, yang punya sumber usaha, yang tiap hari uang masuk sama kita nggak kepikir untuk membantu fakir miskin. Kita malah menghardik fakir miskin. Padahal kita mengaku apa? Mengaku umat Rasulullah. Mengaku kita mencintai Rasulullah. Padahal apa yang dicintai oleh Rasulullah adalah apa yang kita benci. Ya mungkin sebagian kita. Kok kita bangsa emang enggak? Ya mungkin sebagian kita. Apa itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara awal masakin. Beliau itu senang sekali dengan fakir miskin. Beliau tuh duduk bersama fakir miskin. Bahkan ada doa beliau itu yang Allahumma ahyini miskinan. Wahai Allah, hidupkan aku menjadi orang yang miskin. Karena ya Allah, hidupkan aku menjadi orang miskin. Ya Allah, bangkitkan aku bersama orang miskin. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang miskin. Itu beliau berdoa seperti itu karena apa? Penderitaan orang itu beliau rasakan. Makanya ketika Rasulullah wafat, Ali berkata, wahai yang perutnya tidak pernah kenyang, tidak pernah penuh. Kalau kita kan makan banyak. Lalu kita berkata, saya mencintai Rasulullah, membaca salawat setiap hari. Salawat yang kita baca belum bisa menghantarkan kita kepada amalan yang dibuat Rasulullah. Maka dari itu, mari kita beristiqomah bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga salawat yang kita baca itu betul-betul sampai kepada Rasulullah, dan juga manfaatnya ada buat kita dan buat kaum muslimin di sekitar kita. Orang yang membaca sholawat dengan ikhlas, dengan tulus, dengan cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah gantikan itu jalan hidupnya yang buruk menjadi jalan hidupnya yang mulia. Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kalam yang singkat ini bisa menggugah kita untuk membaca sholawat dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga membentuk kecintaan kita dan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga kita mudah menolong orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.